Bapa di surga, kami rindu untuk kembali mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Katakan kepada kami apa rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Tuntun kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang suci, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya dengan melakukan hal itu, kami akan dapat memperoleh kebahagiaan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya ingin mengajak Anda untuk membuka Alkitab Anda di dalam buku Nehemia pasal yang ke-6. Nehemia pasal yang ke-6. Judul perikopnya adalah Pembangunan Tembok Diselesaikan dan Usaha-usaha Membunuh Nehemia. Wah, ini adalah cerita yang sangat menarik sekali. Kita ketahui cerita Nehemia diawali sebagai Nehemia yang adalah juru minum raja. Orang pembuangan dari bangsa Israel yang berada di penahanan dari bangsa Babylon. Dia menjadi juru minum raja, orang kepercayaan raja. Tapi oleh karena Tuhan memerintahkan dia untuk membangun kembali tembok-tembok di kota Yerusalem, maka dari itu dia pergi ke sana. Dan dimulailah perjalanan Nehemia untuk membangun tembok Yerusalem. Banyak masalah datang dari dalam dan juga dari luar, di mana ada banyak orang-orang di sekitar tempat itu yang tidak suka dengan Nehemia. Mari kita lihat cerita ini. Nehemia 6 ayat yang pertama dikatakan, ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang walaupun sampai waktu itu di pintu gerbangnya belum kupasang. Jadi Nehemia di Nehemia 6 mereka telah berhasil membangun tembok tapi belum ada pintu gerbang. Sangat menarik. Di ayat yang kedua dikatakan, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono, tapi mereka berniat mencelakakan aku. Bagaimana Nehemia bisa mengetahui bahwa kedua orang ini berniat untuk mencelakakan Nehemia? Karena Nehemia adalah orang yang penuh dengan doa. Di Nehemia 2 bahkan dikatakan, sebelum dia berbicara, bahkan sebelum dia mengeluarkan kalimat dari mulutnya, Nehemia berdoa terlebih dahulu. Seorang manusia yang penuh dengan doa di dalam hidupnya. Dan Nehemia, dia tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang sebelumnya tidak suka dengan Nehemia. Selalu mengolok-olok Nehemia. Selalu mencoba untuk mencegah agar pembangunan ini menjadi gagal. Di ayat yang ketiga dikatakan, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Nehemia tahu ada tugas yang besar yang harus dia kerjakan. Nehemia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dia tidak bisa meninggalkan itu. Dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya demi datang untuk menemui seseorang. Nehemia dengan setia mengerjakan pekerjaannya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali di saat kita sedang melakukan sebuah kegiatan tertentu, di saat ada sesuatu yang menarik perhatian kita, seringkali kita akan meninggalkan tugas tanggung jawab kita, kita pergi melakukan aktivitas kita yang lain. Di saat seseorang sedang seharusnya, Anda ingat seringkali di saat anak-anak kita seharusnya belajar, lalu tiba-tiba di jam tertentu ada film favorit mereka. Dengan mudah mereka bisa tinggalkan itu semua, tinggalkan pendidikan mereka, pelajaran mereka, buku pelajaran mereka, PR mereka bisa tinggalkan untuk menonton TV. Di saat kita tidak mengingatkan anak-anak kita untuk setia kepada tugas, sama seperti jarum kompas yang setia selalu menunjuk ke arah utara. Di saat mereka bertumbuh besar, mereka akan menjadi anak-anak yang tidak disiplin. Pikirannya mudah dikacaukan dengan hal-hal yang lain. Di saat seringkali kita melakukan sebuah aktivitas, kita diberikan tanggung jawab, selesaikan pekerjaan ini. Seringkali ada sesuatu yang mengalihkan pikiran kita, sehingga kita menjadi tidak fokus. Tapi Nehemia tidak melakukan itu. Nehemia tetap terfokus kepada pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Nehemia 6 ayat yang ke-4. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku diberikan jawaban yang sama kepada mereka. Jadi sampai 4 kali. 4 kali Nehemia diminta, ayo kita mengadakan perundingan. 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi Nehemia tetap tidak datang. Dan di ayat yang kelima, lalu dengan cara yang sama,
Untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar, engkau mau menjadi raja mereka. Engkau mau menjadi raja mereka? Apakah Anda teringat akan sebuah cerita di mana ada seorang raja yang diminta untuk turun selama 4 dan 5 kali. Selama berkali-kali. Ada seseorang yang tergantung di atas kayu salib. Di saat Yesus tergantung di kayu salib, ada banyak orang, ada 4-5 orang yang memintanya untuk turun. Yang pertama, orang-orang Yahudi sendiri yang menyalibkan Yesus. Mereka katakan, turunlah kamu jika kamu adalah anak Allah. Ada lagi tentara-tentara yang bilang, turunlah, selamatkan dirimu. Dan banyak lagi yang lain. Anda bisa bayangkan hal yang sama yang sedang terjadi kepada Nehemia juga sedang terjadi kepada Yesus pada waktu dulu. Anda bisa bayangkan jika pada saat itu Yesus memilih untuk mengikuti kata hatinya, untuk turun dari kayu salib. Bisa dia turun? Tentu, dia bisa turun. Tapi dia tidak mau lakukan itu. Kenapa? Karena dalam pikirannya, di dalam hatinya, dia ingat akan kita. Yesus teringat akan kita yang harus dia selamatkan, yang ingin dia tebus dari dosa. Anda bisa bayangkan pada saat itu apabila Yesus turun dari salib, manusia tidak akan punya harapan lagi untuk hidup. Yesus meminta kita juga untuk tidak turun, untuk tidak berpaling daripada kebenaran yang telah dia berikan kepada kita, untuk tidak berpaling daripada kebenaran yang telah dia berikan. Yesus meminta kita untuk tetap setia, jangan turun, jangan mundur, jangan berbalik kembali kepada jalan yang jahat. Ini yang membuat Nehemia tetap teguh. Lalu apa balasan dari Nehemia? Di ayat yang ke-9 dikatakan, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan, karena aku justru berusaha sekuat tenaga. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya juga dikatakan, oh God, strengthen my hand, kuatkan tanganku Tuhan. Di saat dia menghadapi masalah, Nehemia tahu kepada siapa dia harus pergi. Di saat ada masalah, Nehemia tidak langsung curhat ke temannya, cerita ke A, B, C, D, teman-teman yang lain. Nehemia tahu kepada siapa dia harus datang. Dia datang kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk menguatkan tangannya. Sangat luar biasa. Nehemia mengajarkan kita untuk tidak undur kepada tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Tuhan. Nehemia juga mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini juga yang dilakukan oleh Yesus pada saat dia di kayu salib. Dia tahu sumber kekuatannya. Walaupun awan gelap menutupi langit sehingga dia tidak bisa merasakan Tuhan bersama dengan dia. Sampai keluar sebuah kalimat, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi dia tahu Tuhannya tidak meninggalkan dia. Dia tahu Bapa tetap setia bersama-sama dengan dia. Pelajaran ini, marilah ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Di saat kita menghadapi masalah, ada problem di dalam hidup kita, ingatlah akan hal ini. Tuhan akan selalu menolong kita apabila kita tetap setia melakukan kehendak-Nya. Ini yang terjadi kepada Nehemia. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehet Tabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Lalu jawab Nehemia ayat ke-11, tapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini yang dapat memasuki bait suci dan tetap tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Jadi di dalam cerita ini diceritakan ada seorang yang bernama Semaya yang adalah imam di rumah Allah, di bait Allah. Dia justru menyarankan kepada Nehemia untuk pergi ke bait suci
lalu bersembunyi di sana. Di mana kita ketahui tidak sembarangan orang yang boleh masuk ke dalam bait suci. Tidak sembarangan orang bisa melakukan apa aja sesuai dengan keinginan hatinya di dalam bait suci. Nehemia tahu itu. Karena dia tahu itu, karena itu dia tahu bahwa orang ini bukan dikirim oleh Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa tahu sesuatu yang ada di hadapan kita itu dari Tuhan atau bukan dari Tuhan? Tentu kalau bukan dari Tuhan itu berarti dari setan, ya kan? Gimana kita bisa tahu? Caranya terdapat di dalam cerita yang tadi. Nehemia tahu dia bukan utusan dari Tuhan karena dia melihat dari sudut pandang, karena dia menyelidiki akan firman Tuhan. Dia tahu gak sembarang orang bisa masuk ke dalam bilik suci, ke dalam bait suci. Karena itu dia tahu pasti ini bukan perintah dari Tuhan. Bagaimana saya bisa tahu pekerjaan seperti apa yang tepat buat saya? Atau mungkin apa yang harus saya lakukan? Pendidikan seperti apa yang tepat? Atau bahkan pasangan seperti apa yang tepat buat saya? Kita harus mempelajari firman Tuhan. Karena saat kita menyelidiki firman Tuhan, kita bisa tahu rencana Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Jadi bagaimana kita bisa tahu rencana Tuhan apabila kita tidak mempelajari firman Tuhan? Betul ya? Mari kita lihat lagi di dalam ayat berikutnya. Di ayat yang ke-13 tadi dikatakan, untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Jadi apa yang Nehemia katakan? Berdosa bisa juga disebabkan oleh karena takut. Pernahkah Anda merasa takut? Siapa di atas dunia ini yang tidak pernah takut? Yang sering kali kita katakan khawatir. Nehemia katakan orang ini disuap untuk membuat Nehemia menjadi takut. Dan saat Nehemia takut, akan sangat mudah dia untuk jatuh ke dalam dosa. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak takut dan gentar, untuk tidak khawatir. Seharusnya Nehemia sangat takut karena ada banyak gosip yang berencana untuk membunuh dia. Bahkan orang di dalamnya sendiri. Anda ingat orang ini, Semaya, dia adalah imam di dalam bait Tuhan. Orang yang seharusnya bisa dipercayai. Tapi imam ini justru mau membiarkan dirinya disuap. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau disuap oleh setan? Disuap oleh keadaan yang membuat kita harus marah, membuat kita harus emosi dan tidak sabaran. Apakah kita mau menjadi seperti itu? Mau disuap? Pada zaman sekarang ini, ada banyak orang, bahkan imam-imam yang dipilih oleh Tuhan, mereka justru membiarkan diri mereka disuap. Mereka tidak lagi mau mengabarkan pekabaran yang benar. Mereka justru membiarkan orang-orang larut akan dosa-dosa mereka yang seharusnya mereka tinggalkan. Ada banyak imam-imam yang sedang disuap pada zaman sekarang ini. Itulah mengapa kita harus berdiri teguh sama seperti Nehemia. Saat kita menyelidiki firman Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan. Dan kita tidak akan mungkin tertipu. Nehemia tidak mau menjadi takut. Nehemia tidak mau menjadi khawatir. Karena di saat dia takut dan khawatir, dia dapat melakukan dosa. Dia tahu hal itu. Dan di ayat yang ke-15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Pada akhirnya, di saat tembok tersebut berhasil berdiri, barulah banyak orang sadar bahwa pekerjaan itu bukanlah pekerjaan dari mereka sendiri. Tangan Tuhan ikut campur tangan. Tangan Tuhanlah yang membantu mereka. Tangan Tuhanlah yang menyelesaikan pekerjaan itu. Banyak orang yang zaman sekarang ini tidak terlalu peduli untuk mengenal akan Tuhan. Banyak orang yang merasa tanda-tanda zaman itu kuno. Iya, memang ada banyak gempa bumi, ya.
Tapi mereka tidak lagi berpikir bahwa itu adalah tanda-tanda dari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah tanda-tandanya seperti yang dikatakan di dalam Matius 24. Banyak orang yang menjadi tawar hati, yang menjadi tidak peduli. Sampai di titik di mana Tuhan datang, baru mereka sadar, oh seharusnya saya sudah bertobat dari hari-hari yang lalu. Yang terjadi kepada orang-orang di dalam cerita Nehemia. Apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, sudah terlambat. Di saat Yesus sudah datang yang kedua kali, di saat pintu kasihan sudah tertutup, sudah terlambat. Keinginan hati kita yang harusnya kita bisa kikis, keinginan daging kita, dosa-dosa kesayangan kita yang harusnya kita buang, di saat pintu kasihan sudah tertutup, dikatakan di dalam buku Wahyu, yang jahat akan semakin jahat, yang baik akan semakin baik. Sekarang adalah waktunya kita untuk berkomitmen agar kita berhenti untuk melakukan dosa-dosa kesayangan kita. Tanyakan kepada Tuhan dosa apa yang belum kita tinggalkan. Selama 52 hari, tembok itu dibangun dan tembok itu jadi. Selama 52 hari setelah Yesus disalib, ada suatu hari di mana Roh Kudus turun, yaitu adalah hari Pentakosta. Di saat Yesus disalib, 52 hari sesudahnya, selama 52 hari itu, murid-murid sedang membangun tembok, membangun fondasi yang adalah Kristus. Mereka menyelidiki hati mereka, membuang puing-puing dosa mereka. Dan pada selesainya 52 hari itu, Roh Kudus turun, dicurahkan ke dalam diri mereka. Dan Injil tersebar ke setiap bangsa dan selesailah semuanya. Hal yang sama juga akan terulang lagi. 52 hari setelah kita menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus, membangun kembali tembok-tembok kita yang telah runtuh, Roh Kudus akan dicurahkan. Dan pencurahan Roh Kudus adalah lambang. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran pada zaman ini. Yang akan menuntun kita kepada kebenaran. Marilah kita berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat, sangat sedikit lagi. Jangan biarkan diri Anda menjadi tawar hati. Jangan biarkan kecintaan dunia, segala sesuatu yang dunia tawarkan menutupi pandangan kita, membuat kita turun kembali kepada kehidupan lama kita. Biarlah kehidupan kita arahkan mata kita, pandangan kita sepenuhnya kepada Kristus. Sama seperti Nehemia, di saat ada orang yang mengajak dia untuk melakukan hal yang lain. Ayo kita bertemu Nehemia. Ayo kita lupakan pembangunan akan bait suci. Ayo kita lupakan pembangunan akan tembok Yerusalem. Nehemia katakan, saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa turun. Saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan yang besar ini. Marilah pekerjaan untuk menyelidiki hati, untuk menyelidiki diri kita lakukan pada saat ini. Jangan biarkan apapun menutupi pikiran kita. Biarlah pikiran kita sepenuhnya kita arahkan kepada Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau berikan. Menceritakan kepada kami bagaimana Nehemia, walaupun ada orang-orang yang mengajaknya untuk melupakan tanggung jawabnya, dia tidak mau pergi. Sama seperti saat Yesus berada di kayu salib, yang sebetulnya ia dapat turun, ia dapat meninggalkan dunia ini. Tapi ia tidak mau turun. Di saat orang-orang menyuruhnya, ayo turun, 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 tunjukkan bahwa engkau adalah anak Allah. Yesus dengan teguh, dia tidak mau turun. Karena pandangannya tertuju kepada kami. Pandangannya diarahkan kepada kami Tuhan. Karena untuk menebus kami dari dosa. Tuhan, kami rindu untuk punya fokus yang sama seperti Yesus. Di mana makanannya, bahkan makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan kehendaknya. Biarlah makanan itu yang juga menjadi makanan kami. Pekerjaan bukan hanya pekerjaan, bagaimana pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ubahkan hati kami Tuhan. Tunjukkan kepada kami hal-hal buruk apa yang harus kami tinggalkan. Agar tembok tersebut bisa teguh, berdiri, kokoh. Dan jangan biarkan kami melakukan dosa kembali yang menyakiti hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau menyertai kami. Engkau akan menolong kami
untuk menyelesaikan perjalanan dan pertarungan iman kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuntun kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan bangsa kami Tuhan, untuk tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita semua menjadi pelaku firman pada hari ini, berdiri teguh kepada kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih, sampai bertemu, Tuhan memberkati.